Gunung Padang, sebuah penemuan besar sisa peradaban masa lalu yang masih banyak menyimpan misteri. Peradaban apa yang membangun monumen semegah ini? Malam ini kita akan menelusurinya secara berbeda. Situs Gunung Padang itu adalah situs megalitikum terbesar dan kabarnya itu lebih tua umurnya daripada Sphinx. Aku sih jujur belum pernah lihat gimana, cuman kalau pas denger, wah ternyata Cianjur ya, Cianjur ternyata keren amat, wah punya begitu. Tapi aku pengen tahu, abis ini pengen Google, pengen cari tahu seperti apa sih bentukannya gitu situs Gunung Padang ini. Tahu ya, gitu. Tapi taunya juga bukan tahu dari pelajaran, tapi taunya dari teman ke teman gitu. Karena memang sampai sekarang ini masih sejarahnya itu memang buatan manusia atau memang seperti apa itu masih belum tahu. Baru pertama kali ini kesini? Baru pertama kali. Sama. Sebenarnya rencana tuh udah lama, tapi nggak tahu belum aja datangnya pas sekarang. Pak, Pak, sebentar. Coba Jadi Ana juga di sini merasakan ketika Ana masuk ke lokasi sekitar sini, Ana merasakan di sini kandungan energinya cukup banyak, tapi membuat entah kenapa membuat badan kita itu terasa seimbang, Bang. Nyaman. Ya, saya merasakan energi yang besar tapi positif. Ya, padahal kita tuh masih lumayan jauh untuk ke lokasi situs Gunung Padang. Jadi energi yang kita rasakan ini apa berasal dari situs Gunung Padang atau memang ada apa di sekitar alam sini ya, Mbak ya? Ya. Punden berundak atau piramida selalu identik dengan peradaban bangsa Mesir kuno. Tetapi di tempat ini, tepatnya di Desa Karya Mukti, Kabupaten Cianjur, berdiri kokoh sebuah bangunan monumental membentuk punden berundak. Tidak hanya lebih besar, bahkan lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Punden berundak itu sebenarnya salah satu bentuk struktur yang cukup lazim di Indonesia ya. Kita menemukan itu cukup banyak di Indonesia, tetapi memang Gunung Padang terbilang istimewa karena ukurannya besar sekali. Ya. Ukurannya itu tidak hanya dia ada di puncak bukit, tapi terus melebar sampai ke sisi bukit, sampai ke kaki bukitnya, sehingga dia menempati areal sampai 30 hektar. Gitu. Gunung Padang bukan hanya menyimpan bangunan, melainkan juga memendam banyak peninggalan arkeologis dari 4 peradaban yang berbeda. Hasil penelitian tim ekskavasi Gunung Padang menunjukkan hasil yang mencengangkan. Jadi dari lapisan yang paling muda di permukaan hanya sekitar 3.000 tahun lalu gitu ya. Sampai ke lapisan keduanya 7.000 tahun lalu, 5.000 sebelum Masehi. Yang lapisan ketiganya sudah lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Jadi satu umur yang kalau umur geologi itu sangat muda gitu ya. Tapi kalau umur arkeologi itu boleh dibilang sangat-sangat tua gitu. Sekilas bentuk limas mirip piramida tidak begitu terlihat jelas. Namun bukit dengan 5 teras di puncaknya sebenarnya tumpukan batu yang terbentuk bukan karena proses alamiah. Karena itulah Gunung Padang disebut sebagai situs megalitikum. Ketika kita berbicara tentang gedung Padang tersebut atau gedung Padang itu, kita berbicara tentang gedung yang dimana terdapat susunan-susunan batuan yang membentuk limas ke atas atau membentuk bangunan piramida.
sejarah peradaban bangsa manusia pun kembali dipertanyakan. Peradaban mana yang sudah mengerti arsitektur semegah ini? Bangsa apa mereka? Apakah mereka leluhur kita? Tim Jejak Leluhur akan memecahkan misteri di balik tempat ini. Untuk mengetahui lebih dalam, tim menemui juru kunci situs terlebih dahulu. Sebetulnya Gunung Padang ini tempat apa, Pak? Gunung Padang ini memang bukan tempat sembarangan. Nah, dulu digunakan sebagai tempat spiritual, tempat ritual. Nah, intinya dulu digunakan sebagai tempat peribadatan. Gini loh Pak, kan ini tempat sakral. Ya. Berarti ada tata cara atau tata krama tertentu dong untuk kita naik ke gunung ini? Oh jelas ada. Itu ada beberapa tata cara. Yang pertama, sebelum naik itu diwajibkan basuh tangan, cuci muka, kemudian rambut diusap pakai airnya, cuci kaki, kemudian minum airnya minimal 3 tegukan. Karena cuci kaki tidak memakai alas kaki juga ya Pak ya untuk naik? Tidak boleh pakai alas kaki, harus dilepas supaya antara kulit kita itu dengan batu ini koneksi. Ya, tapak kaki dengan bumi supaya ya seperti itu. Lebih sehat ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke atas. Ya udah. Ya. Ayo Mbak. Ya. Oh ini ya Pak ya? Iya, berarti ini sumur Kahuripan. Jadi airnya nggak pernah habis ya Pak ya? Nggak pernah kering. Iya. Kemarau panjang juga nggak kering. Iya. Kemudian musim hujan besar-besaran juga nggak penuh, tetap sepi. Iya. Dan Kahuripan itu adalah kehidupan ya Pak ya? Kehidupan. Iya, berarti sumur kehidupan ini tuh artinya ya Pak. Iya. Mandi air ini nggak sembarangan, harus pamit dulu. Kita sebelum kita naik nanti ritual dulu atau berdoa dulu di sumur ini, nanti seperti yang saya anjurkan. Oh iya. Mangga Pak dimulai aja. Unsur mistis Gunung Padang cukup dikenal masyarakat sekitar. Karena itulah proses pembersihan diri dengan air menjadi awal yang penting sebelum naik ke situs bersejarah ini. Di semua tempat yang sekarang suka disebut situs, itu pasti ada sumber mata air yang dijaga, pasti, karena itu sumber kehidupannya. Di bawah situs Gunung Padang itu, di kedalaman sekitar 50 meteran, 50-60 meter, itu ada satu reservoir besar ya, ada satu aquifer air yang besar sekali. Jadi di balik Cikahuripan itu ada satu sumber air yang besar memang. Nah itu letaknya bagus sekali, dia menempatkan masyarakat masa lalu itu, leluhur kita, dia ditaruh di pinggir tangga gitu ya, sehingga orang yang akan naik dia berbasuh diri dulu, bersuci, terus kemudian baru naik ke atas ke bangunan suci tersebut. Pak. Udah. Ke atas, sekarang mari ke atas. Pak. Oh, ntar dulu. Ini kan krunya juga semua harus lepas sepatu dan bersih-bersih. Oh, jadi semua harus. Berarti semua tanpa terkecuali ya Pak ya? Ya semua. Ayo. Nah ini yang menarik Pak. Ya. Kenapa harus semua dilepas? Apakah pernah juga ada yang mengalami ketika tidak dilepas kemudian ada akibat atau dampak tersendiri? Amit-amit gitu ya. Iya. Nah, kita tetap yakin kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Kan ini bukan tempat keramat. Tempat sakral. Dari awal tadi kan saya bilang harus diindahkan tata cara di sini. Iya. Betul. Tim mulai menaiki satu demi satu anak tangga. Ini
kira-kira berapa anak tangga Pak yang kita tempuh sampai ke atas? Tangganya dari awal bawah hingga ke atas semuanya 378. Biasanya yang Bapak tahu kalau orang yang berwisata malam atau mungkin mereka datang ke sini malam itu tujuannya untuk apa? Tujuannya sih beraneka ragam ya. Tapi yang saya tahu yang datang ke saya sering ngobrol gitu kan. Lebih ke tadabur alam, tapakur, atau spiritual. Nah itu, tadabur alam itu adalah melihat tanda-tanda keagungan atau kebesaran Tuhan.